selanjutnya, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Kafa, cukuplah, min jazaihi, dari balasan-balasan Allah iyyaka, kepada kita, 'ala ta'ati, di dalam ketaatan, an radiyaka laha ahlan, ya, kita ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita laha, di dalam ketaatan, ahlan, sebagai ahli taat. Jadi kalau makom kita, level kita enggak seperti waliullah yang begitu kita melakukan sesuatu pengen dibalas instan, ya enggak. Oleh karena itu doa-doa kita itu yang panjang-panjang kita sampaikan kepada Allah, itu barangkali banyak yang Allah belum kabulkan sampai sekarang. Kita ingin, umpamanya ingin sesuatu yang lebih dari sekarang, kok masih begini-gini juga, kan gitu kan? Nah, enggak instan dibalas oleh Allah. Nah, kata Syekh Nanta'illah, untuk kita yang tidak punya kelebihan diberikan oleh Allah, makomnya beda dengan para aulia, para anbiya, ya, orang salafus saleh dan seterusnya, maka kata Syekh Nanta'illah, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukuplah Allah membalas dari perbuatan ketaatan kita, an radiyaka laha ahlan, Allah meridhoi kita menjadi ahli taat, menjadi orang baik. Nah, itu gitu. Jadi tidak perlu lagi kita, ya, ketika kita beramal soleh menjadi orang soleh, oh kita punya sesuatu yang ditampakkan oleh Allah. Cukup saja Allah meridhoi kita menjadi orang taat. Jadi orang melihat kita orang baik. Gitu. Supaya apa? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, akhir kehidupan seseorang itulah yang Allah bangkitkan nanti. Siapa yang mengakhirkan dengan kebaikan, Allah membangkitkan dengan kebaikan. Itu hadis ke-14 di bab tentang mujahadah. Bapak bisa lihat itu. Ya. Siapa yang mengakhiri dengan kebaikan hidupnya, maka ketika dibangkitkan dia sebagaimana dia diwafatkan. Kalau dibangkitkan dia orang baik, orang husnul khatimah, dia akan baik. Tapi kalau dia diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, dia dibangkitkan dalam keadaan tidak baik. Karena itu kita tuh, kalau orang meninggal dunia, ya, itu yang memberikan ilustrasi tentang apa? Tentang perjalanannya itu pasti akan menanyakan, apakah kita menyaksikan orang ini akhlul khair? Kita jawab kan, akhlul khair. Oh, jawaban kita itu dipertanggungjawabkan itu. Makanya kita harus menjadi orang soleh sehingga banyak orang menyaksikan kita menjadi orang baik. Akhlul khair kan 3 kali itu. Apakah ini akhlul khair? Akhlul khair, akhlul khair atau ahlul jannah. Gitu. Kenapa demikian? Karena kita menyaksikan dalam kehidupannya sebelum meninggal dia orang baik. Tapi kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ditanya apakah al khair, nggak usah dijawab. Bagaimana mempertanggungjawabkan jawaban kita? Al khair, Jumat nggak pernah ke masjid, sholat Ramadan nggak pernah sholat. Begitu meninggal kita tanya apa al khair, khairnya dari mana? Bingung kita jawabnya. Nanti ucapan kita dipertanggungjawabkan, dari mana Anda mengatakan dia orang baik? Nah, itu. Jadi bingung. Oleh karena itu, ya, kalau kita ingin disaksikan kehidupan kita setelah meninggal dunia sebelum kita dikubur itu, kan itu biasa gitu ya. Ada kata-kata itu, ya. Orang menyaksikan kita akhlul khair, atau akhlul jannah, maka kita menjadi orang baik dulu sehingga kita dikenal jadi orang baik. Kita menyaksikannya itu, yang menyaksikan itu saksil. Saksi ya, pembuktian. Pembuktian itu kan dengan saksi. Kalau di pengadilan itu, ya, keadilan di pengadilan berdasarkan alat bukti. Salah satunya bukti itu saksi. Maka saksi itu yang menentukan hukuman. Nah, kita sama juga. Ketika saudara-saudara kita meninggal dunia, kita menyaksikan itu. Dia al-khair. Jadi ketika nanti dipertanggungjawabkan pengumuman kita, oh yang nggak baik. Gitu. Malaikat itu mengecek, benar nggak baik. Jadi kalau kita pengen ditanya atau dijawab dengan saudara-saudara kita muslim lain ahlul khair, jadi orang baik. Jadi cukup itu Allah
meridhoi kita menjadi orang baik. Nggak perlu kita, oh dia meninggalnya jadi jabatannya ini itu dan seterusnya. Enggak. Itu nggak ada rekenan. Tahu rekenan nggak? Nggak ada ukurannya. Ya, yang ditanya itu an radiyaka laha ahlan. Cukuplah balasan Allah kepada kita, Allah ridhoi kita. Dan jadi yang kita buru itu, yang kita cari sekarang keridhaan Allah. Itu makomnya sudah paling tinggi itu. Makanya Allah katakan ya, beribadah kita Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau dalam melaksanakan ibadah itu kecuali ikhlas dalam menjalankan agama. Jadi kita beragama, sholat bukan pengen minta surga lagi, bukan takut neraka lagi, bukan itu. Tapi mencapai keridhaan Allah. Sehingga Allah orang mengenal kita adalah ahlan. Laha ahlan. An radiyaka laha ahlan. Allah meridhoi kita menjadi orang-orang ahli taat. Karena itu orang-orang yang meninggal dunia itu, kalau orang yang taat, hidupnya dia taat, meninggal dalam keadaan taat, maka Allah panggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disambut Pak melalui ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, nyawa, ruh yang sudah tenang. Jadi ada orang yang kembali kepada Allah itu dipanggil bukan mutmainnah. Hanya orang-orang yang taat saja. Ada orang yang meninggal dunia masih enggak tenang hidupnya, gentayangan dan seterusnya. Makanya zaman dulu itu banyak hantu. Zaman sekarang, sekarang nggak tahu, udah takut sama kita ya, orang hidup. Udah terbalik sekarang. Kalau dulu orang hidup takut sama orang hantu. Makanya kalau jalan sini serem. Gitu. Tapi sekarang ya orang tanah udah mahal, kuburannya digusurin. Jadi takut sama orang hidup sekarang, udah terbalik. Gitu. Iya, kalau dulu kan kedung jiwa ini semua bambu mulu, konggeret mulu. Iya, saya aja pakai obor sih. Di sini ini masih ada tempat duduk-duduk di situ. Saya ingat pohon bambu semua. Dulu, sekarang udah sama di kampung saya begitu juga. Coba jalan hutan kuburan, tahu nggak hutan kuburan? Takut kita, masih takut. Tapi sekarang kita udah ramai jalan gitu. Nah, kita kembali sini. Jadi cukuplah kita ini sekarang ya menjadi orang-orang yang diridhoi Allah dan dikenal menjadi orang-orang taat. Itu saja. Gitu. Sebab kalau itu sudah melekat pada diri kita, yang Allah mengenal kita, oh ini orang taat, orang baik ini, Allah ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lihat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah setelah dijawab itu. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang engkau ridho dan engkau diridhoi. Diridhoi oleh Allah. Ya, gitu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau sebagai kepada hamba, golongan-golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke surgaku. Ini yang kita inginkan, ya. Gitu. Jadi goal kita, tujuan kita hidup itu dalam melaksanakan semua satu ibadah untuk cari ridho Allah saja. Kalau sudah untuk mencari ridho Allah, berarti lawannya adalah kita dalam beribadah tidak ada tendensi-tendensi lain kemanusiaan, apalagi riya, ujub, takabur, sombong, itu udah tidak ada lagi. Ya sudah aja keridhaan Allah. Kalau sudah Allah ridho, itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan begitu. Maka carilah ketaatan-ketaatan yang bagaimana Allah bisa ridho dan mengenal kita sebagai orang taat. Gitu. Kan orang banyak nih. Di Indonesia aja mau berapa? 400-300 juta ya. Ya dunia itu kan miliaran, 5 miliar semua orang. Ya, kalau lah orang-orang muslimnya 2 atau 3 miliar, 3 miliar bagaimana ngitungnya? Bagaimana Allah supaya mengenal kita ya menjadi orang taat dan dia meridhai. Nah, carilah amalan-amalan yang Allah bisa mengenal kita. Apa itu? Boleh saja berzikir,
Orang tidak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar, kita lakukan itu. Orang tidak bisa baca Quran satu hari, satu juz, atau satu hari, ya satu juz lah, atau tidak, itu kita nggak bisa. Kalau bisa, bisa itu. Jadi Allah mengenalnya, oh dia orang taat, taatnya khusus, spesialis dalam bidang ini. Gitu. Oh dia malamnya selalu sholat tahajud. Oh dia duhanya nggak pernah hilang. Nah, jadi motivasi. Oh dia nggak gitu, tapi dia sholat subuhnya selalu berjamaah. Terus saja kayak sahabat Sa'ban itu nggak dikenal orang, tapi Allah mengenal. Rasul mengenal dia sebagai sahabat yang tidak pernah nggak sholat berjamaah dan duduknya di pojok. Dikenal. Jadi kita sekarang ketaatan bentuknya kan masing-masing. Saya Ustaz enggak gitu, saya mau sedekah saja. Setiap subuh itu ada kotak di depan, saya kasih 2.000. Enggak masalah. Allah mengenal kita dari sini. Nah itu. Pentingnya begitu. Jadi Allah ridho dan kita dikenal oleh Allah. Kalau orang lain silahkan mau kenal atau tidak itu bukan urusan. Mau orang mengatakan kita orang taat tidak bukan tujuan kita. Jangan kita jadikan itu tujuan kita, jangan. Ngapain mau di orang kenal, kita bentuk menjadi orang saleh, kenal orang gitu kan. Kita mencari keridhaan Allah dan Allah mengenal kita menjadi orang-orang yang taat. Gitu ya. Nah, sekarang silakan apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita harus perbaiki gitu. Ya. Sebab ini usia sudah mulai dekat. 60, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50 dan seterusnya. Gitu ya. Bahkan di dalam salah satu hadis itu saya baca Riyadhus Shalihin itu a'zarallahu, Allah tidak akan pernah memberikan satu maklum lagi ya kepada siapa akhara ajalahu ila sittina sanatan, pada orang-orang yang diakhirkan kematiannya sampai 60 tahun. Kalau 30, 40, 50 masih ada maaf, tapi kalau sudah a'zarallahu ila sittina sanatan itu Allah enggak maklum lagi gitu. Coba bayangin, udah memang itu, udah memang harus lah. Ya, bahkan kalau tradisi orang Arab di dalam hadis itu, nanti kita bisa kupas itu hadis itu adalah 40 tahun. Kalau orang 40 tahun biasanya kebudayaan orang Arab itu udah fokus dia hidupnya. Nah, makanya ada tendangan waktu. Gitu. Ya, gitu. Dah. Demikian adanya, jadi udah 2 pasal. Pasal selanjutnya ya. Kafal